Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang pada kalian nasihat atau pelajaran dari Tuhan kalian, dan obat bagi apa yang terdapat dalam hati, petunjuk juga rahmat bagi orang-orang yang beriman." Keindahan untaian ayat dan terjemahan surah tersebut mendeskripsikan secara mendetail 4 fungsi Al-Quran. Keempat fungsi tersebut ialah bahwa Al-Quran diturunkan bertujuan untuk nasihat dan pelajaran, obat, petunjuk juga rahmat. Sebab Allah menurunkan Al-Quran bukan tanpa tujuan, maka keempat fungsi ini setidaknya mampu menjadi motivasi tertinggi untuk seluruh hambanya, baik yang beriman maupun belum meyakini kekuasaannya, untuk berusaha membaca, menghayati, dan memahami makna Al-Quran. Mengapa kaum yang belum beriman juga masuk dalam kategori ayat tersebut? Sederhana saja, sebab Allah menyeru dengan menggunakan sapaan umum, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia," bukan sapaan khusus, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Ayat tersebut mengindikasikan sinergitas antara keimanan dan Al-Quran satu, tidak terpisah agar pahala bagi mereka lebih kekal dan besar. Artinya, jika seseorang beriman kepada Allah, ditambah dengan ketaatannya membaca dan mempelajari Al-Quran, maka itu akan lebih baik. Kendati dengan kebaikan Allah pula, orang yang belum beriman juga akan mendapatkan kebaikan jika mempelajari Al-Quran. Kebaikan yang diberikan Allah inilah senada dengan sebuah hadis yang diriwayatkan salah seorang sahabat, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, baunya tidak semerbak, namun rasanya manis. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah laksana buah raihana, yang baunya harum, namun rasanya pahit. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah, baunya tidak wangi dan rasanya juga pahit." Hadis tersebut menunjukkan keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran. Tidak cukup dengan keutamaannya saja, Rasulullah SAW membuat sebuah perumpamaan untuk memudahkan pemahaman umatnya. Adapun yang dimaksud dengan tilawah atau membaca Al-Quran mencakup pengamalan petunjuk Al-Quran, bukan sekedar membaca semata lalu mengabaikannya. Pengamalan Al-Quran yang dimaksudnya ialah tadabbur Al-Quran. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa tadabbur Al-Quran artinya memusatkan hati ke dalam makna-maknanya, memusatkan pikiran untuk mengamati dan memikirkannya. Inilah maksud diturunkannya Al-Quran, dan bukan sekedar membacanya tanpa penghayatan, pemahaman, dan pengamalan. Lebih lanjut, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa tidak ada yang lebih dan paling bermanfaat bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat, serta yang lebih dekat dengan keselamatannya, selain dari mendalami dan memperhatikan Al-Quran serta memikirkan makna ayat-ayatnya. Sebab makna-makna ini akan menunjukkan tanda-tanda kebaikan dan keburukan, menunjukkan jalan, sebab dan buah kebahagiaan, meneguhkan iman, dan memperhatikan gambaran dunia dan akhirat, surga dan neraka, juga memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan agar diperhatikan dan diamalkan. Maka amalkanlah apa yang kita baca. Membaca, menghayati, mengamalkan, dan mengajarkan Al-Quran adalah 3 kewajiban yang sepatutnya dilakukan oleh tiap insan yang beriman. Sebab iman saja akan kering jika tidak disejukkan dengan kalam-kalam Allah melalui Al-Quran. Sebab membaca dan mempelajari saja akan kosong belaka jika tanpa keimanan dalam dada. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita seperti buah utrujah, perumpamaan yang indah dan sebaik-baik hadiah, buah yang digambarkan oleh Rasulullah yang wanginya harum dan enak rasanya, sebaik-baik hadiah bagi orang beriman yang selalu berusaha untuk membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran.